Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita akan belajar menulis paragraf. Baik, sebelum kita menulis paragraf, alangkah baiknya kita mengetahui apa makna dari paragraf itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang terstruktur dan memiliki koheren atau keserasian. Dan biasanya paragraf itu membahas hanya satu topik saja. Dan macam-macamnya paragraf itu sangat banyak. Kita bisa menemukan ada paragraf narasi, deskripsi, proses, ilustrasi, sebab akibat, dan juga klasifikasi. Tapi dalam sebuah paragraf yang terpenting adalah topik sentence. Topik sentence sesuai dengan namanya, kita harus bisa menentukan kalimat topik. Kita harus bisa membuat kalimat topik. Ya. Kalimat topik ini apa? Kalimat topik merupakan sebuah kalimat yang berisi tentang topik atau main idea, ide pokok. Nah, kalimat topik ini atau topik sentence ini yang akan menjadi controlling idea nantinya. Seperti itu. Nah, itu merupakan paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mencoba sebelum menulis paragraf atau berlatih menulis paragraf, kita coba membedakan apa perbedaan dari macam-macam paragraf. Salah satu bentuk paragraf yang sering kita temui yaitu paragraf narasi. Biasanya kita membaca sebuah paragraf narasi pada sebuah cerpen, novel yang bentuknya semuanya adalah cerita. Biasanya dalam paragraf narasi memiliki kronologi yang mana ada sebuah awalan dan sebuah akhiran ya, secara kronologi. Dan paragraf ini tidak memiliki topik sentence seperti paragraf-paragraf yang lain. Karena apa? Karena ya sifatnya paragraf ini yaitu bercerita, hanya untuk cerita. Dan seperti contohnya di sini kita bisa temui sebuah paragraf narasi, ya, yang mana semua sentence di sini yaitu memiliki keterikatan yang dari awal sampai akhir secara kronologis. Kemudian ada yang namanya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi di sini ya memberikan informasi secara spesifik. Ya. Tidak hanya sebuah benda atau orang, tidak. Tapi semua yang bisa dideskripsikan itu bisa kita berikan penjelasannya dalam bentuk paragraf. Ya, contohnya di sini ada sebuah paragraf tentang piranha. Ikan piranha itu seperti apa? Bentuknya bagaimana? Ukurannya dan semuanya itu dijelaskan atau dideskripsikan dalam satu paragraf. Nah, ini merupakan paragraf deskripsi. Selanjutnya ada paragraf yang berisi tentang proses. Sesuai dengan namanya, paragraf ini menjelaskan tentang sesuatu yang menunjukkan tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana sesuatu tersebut itu bekerja. Dan biasanya dalam paragraf ini
ada kata-kata yang menunjukkan bagaimana proses itu terjadi. Ya, misalkan ada kata first, second, third, after that, then, kemudian ada finally. Nah, itu merupakan paragraf proses. Seperti contoh di paragraf ini, bagaimana caranya berenang bersama hewan atau ikan piranha. Tentunya kita kan tahu ikan piranha itu kan ikan yang sangat ganas, tapi kita bisa mengetahui caranya berenang dengan ikan piranha melalui tahapan-tahapan atau proses dalam paragraf ini. Ya. Kemudian ada paragraf klasifikasi atau pengelompokan. Sesuai dengan namanya, klasifikasi atau pengelompokan, jadi paragraf ini berisi tentang sebuah topik yang dikelompok-kelompokkan. Ya. Misalkan ada sebuah jenis ikan yang namanya piranha, dan piranha juga memiliki banyak sekali spesies. Nah, itu sebuah pengelompokan atau klasifikasi. Nah, paragraf ini menjelaskan tentang klasifikasi. Oke. Hampir sama dengan paragraf deskripsi, paragraf klasifikasi ini hanya fokus kepada pengelompokannya saja. Bisa dibaca pada contoh paragraf tersebut. Baik, setelah kita mengetahui macam-macam dari paragraf, sekarang kita mencoba untuk menulis sebuah paragraf. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui struktur dari paragraf atau susunan dari paragraf. Seperti yang kita tahu, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi kita juga bisa mengetahui bahwa susunan dari paragraf itu paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama itu introduction, yang kedua ada body, kemudian ada conclusion. Nah, di introduction biasanya atau paragraf pada umumnya, penulis itu biasanya menempatkan topik sentence di bagian introduction atau kalimat pertama. Kita akan menemukan kalimat topik itu berada di kalimat pertama. Nah, kemudian dilanjutkan dengan body. Di body ini, penulis biasanya berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana main idea atau ide pokok yang ditulis di topik sentence atau kalimat topik tersebut itu dijelaskan lebih detail lagi di kalimat selanjutnya, yaitu pada bagian body. Kemudian jika diperlukan, kalimat body ini juga menjelaskan tentang tentang examples atau contoh dari main idea tadi. Kemudian contoh tersebut ya bisa dideskripsikan lagi lebih detail agar pembaca itu bisa paham gitu ya. Kemudian selain example bisa juga diberi evidence. Ya, selain example bisa juga evidence atau bukti. Kita bisa pilih. Bisa menulis example atau bukti. Jadi pilih salah satu saja. Kemudian setelah body, pada bagian paragraf ada yang namanya conclusion. Nah, sesuai dengan namanya, conclusion di sini yaitu menyimpulkan. Ya, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan bagaimana kalimat-kalimat sebelumnya itu saling berpadu atau saling berhubungan. Ya, bisa kita memberikan merefresh
paraphrase main idea dan juga evidence atau example yang ada di body. Baik, sekarang perhatikan contoh dari sebuah paragraf. Bagaimana paragraf tersebut disusun. Nah, pada paragraf ini, introduction itu memiliki topik sentence. Topik sentence berada pada kalimat pertama. Dan pada topik sentence tersebut kita menemukan sebuah main idea atau ide pokok. Ide pokoknya di sini adalah kepercayaan terhadap sebuah ikan yang berbahaya, yaitu piranha. Ya, meskipun ikan piranha sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi masih banyak orang yang percaya akan bahayanya ikan piranha. Kemudian di kalimat selanjutnya sudah mulai masuk kepada body. Nah, pada body ini ada sebuah elaborasi atau penjelasan tentang ide pokok. Ya, karena tadi ide pokoknya adalah bahaya sebuah ikan piranha, maka elaborasinya yaitu bagaimana piranha itu diberikan deskripsi yang sangat berlebihan oleh media, sehingga piranha memiliki pandangan bahwa ikan piranha adalah ikan yang ganas, yang bisa membunuh orang, seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya diikuti oleh contoh-contoh. Ya, seperti di sini ada sebuah contoh iklan film ya pada tahun 1978, di mana ikan piranha itu digambarkan dengan sangat besar, gitu ya, dan juga berbahaya sehingga menyebabkan seseorang itu meninggal. Kemudian juga kalimat selanjutnya ada juga beberapa evidence atau bukti bahwa bagaimana penggambaran ikan piranha itu sangat berlebih-lebihan. Nah, ini merupakan elaborasi, dan biasanya elaborasi ini ditulis pada body. Nah, selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Biasanya ya sesuai dengan namanya, kalimat kesimpulan itu sebagai penutup dan menyimpulkan dari ide pokok, kemudian example atau elaborasi ya, ditulis dalam satu paragraf. Nah, ini merupakan struktur paragraf yang biasa ditulis pada esai atau artikel. Baik, setelah mengetahui bagaimana menulis sebuah paragraf, susunan paragraf mulai dari introduction, body, dan juga conclusion. Sekarang saatnya kalian berlatih untuk menulis sebuah paragraf. Silakan pilih salah satu topik yang kalian kuasai, kemudian coba buat paragraf dengan cara membuat beberapa kalimat, kemudian susun mulai dari introduction, body, dan juga conclusion. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.